Kedengarannya konyol, ya? Tapi hidup emang suka lucu. Kadang datang dari yang gak kita duga, kayak tahu isi yang kelihatan sederhana, tapi isinya ternyata pedas dan bikin nagih. Begitu juga dia. Waktu itu aku lagi duduk sendiri di halte depan kantor. Matahari baru naik, tapi peluh udah ngambang di leherku. Jakarta gak pernah sabar. Bahkan jam 7 pagi pun udah penuh suara klakson, debu jalanan, dan orang yang lari-lari ngejar hidup. Dan di tengah kekacauan pagi itu, ada dia. Berdiri di bawah tenda biru yang mulai sobek di pinggir gang, celemek lusuh tergantung di pinggang, tangan sibuk membolak-balik gorengan di kuali kecil. Pertama kali aku lihat dia, aku nggak mikir macam-macam. Cowok berkulit legam dengan rambut agak ikal, berkeringat, dan bau minyak goreng, bukan tipe cowok idaman, kan? Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang bikin aku berhenti. Mungkin caranya senyum ke ibu-ibu yang lewat. Atau cara dia manggil anak kecil dengan nada lembut. Sini, dek, abang tambahin 1 bakwan lagi, gratis deh. Aku beli tahu isi pagi itu. 2.000 perak sebiji. Dikasihnya 3. Dia cuma bilang, tadi mbaknya kelihatan capek. Jadi bonus. Gitu aja, sederhana, tapi rasanya lebih hangat dari kopi pagi. Sejak hari itu, aku mulai sering datang. Kadang beli, kadang cuma numpang nunggu ojek. Tapi aku selalu berhenti di sana. Mungkin karena gorengannya, mungkin karena matanya yang kayak selalu nyimpan cerita. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihat aku bukan sebagai staf kantor yang harus buru-buru, tapi sebagai manusia yang juga bisa lelah, bisa lapar, bisa sendiri. Dan anehnya, dari semua laki-laki yang pernah deketin aku, yang pakai jas, bawa mobil, ngajak makan di resto, gak ada yang bikin aku ngerasa segini dilihat. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ngerasa, mungkin cinta itu bukan tentang cocok secara status atau selevel secara gaji. Kadang, cinta cuma butuh 1 gerobak gorengan dan seseorang yang tahu kapan harus ngasih bonus tahu isi tanpa diminta. Aku belum tahu saat itu, tapi pagi-pagi sederhana itulah yang jadi pintu masuk ke dalam cerita paling rumit, paling manis, dan paling menyakitkan yang pernah aku jalani. Dan semuanya dimulai dari sebiji tahu isi. Sebelum dilanjut, yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar, dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Namaku Naila. Umurku 29 tahun. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Hidupku biasa saja, penuh angka, laporan, dan macet. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, dengan rutinitas yang berputar-putar seperti jarum jam rusak. Sampai suatu hari, hidupku berubah karena gorengan. Setiap pagi, di gang sempit dekat kantor, aku membeli tahu isi dan bakwan dari seorang penjual gerobak bernama Raka. Awalnya kupikir dia hanya pria sederhana, penuh senyum, dengan celemek lusuh dan tangan yang hangus oleh minyak. Tapi lambat laun, aku melihat lebih dari itu. Cara dia memperlakukan pelanggan, bagaimana dia hafal pesanan tiap orang, dan senyumnya yang tetap tulus meski hujan mengguyur tenda plastiknya. Aku tergerak. Dan tanpa sadar, aku mulai menunggu. Bukan gorengannya, tapi dia. Raka bukan sekadar penjual kaki lima. Ia punya mimpi besar. Ternyata, ia pernah kuliah teknik mesin, tapi terpaksa putus karena harus menanggung hidup adiknya. Dia kerja serabutan, mulai dari ojek sampai dagang gorengan sendiri. Di balik bau minyak dan tepung itu, ada otak bisnis dan hati yang penuh kasih. Kisah kami tidak mudah. Teman-temanku mencibir, ibuku syok berat, dan bosku diam-diam mulai menyukaiku. Sementara itu, Raka harus memilih antara mengejar tender besar di luar kota, atau tetap berjualan di tempat yang sama demi bisa melihatku setiap pagi. Kami bertengkar, berdiam, kembali bicara, dan akhirnya memilih untuk bertarung bersama. Aku memberanikan diri menolak lamaran laki-laki, mapan, pilihan ibu, dan Raka, dengan tabungan hasil berdagang, dan sedikit bantuan ide dariku, mulai membangun bisnis daur ulang minyak jelantah dan limbah plastik yang akhirnya mengantar dia ke kursi direksi perusahaannya sendiri. Ini bukan kisah dongeng. Aku tidak menikah dengan pangeran, tapi dengan seseorang yang rela tangannya luka demi mimpi yang lebih bersih. Dan mungkin, cinta itu
seperti gorengan. Renyah di luar, tapi hangat dan tulus di dalam. Sebelum dilanjut, yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar, dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Biasanya, setiap pagi, bau minyak panas dan suara letupan tahu isi jadi pengantar langkahku ke kantor. Tapi pagi itu, gang kecil yang biasanya ramai dan hangat, terasa kosong. Gerobak biru itu nggak ada. Tempat biasa Raka berdiri digantikan hanya oleh bayangan tenda yang ditiup angin, dan genangan air hujan semalam yang belum sempat mengering. Aku berhenti sejenak. Bukan karena aku ngidam bakwan, tapi karena dia. Rasanya aneh. Seolah ada yang hilang dari rutinitas tubuhku. Aku celingukan, berharap dia cuma telat atau lagi beli minyak. Tapi yang datang malah suara Dinda dari belakang. Nai, cari Raka ya? Aku cuma senyum gugup. Enggak, iseng aja lihat. Biasanya udah rame, kan? Dinda langsung pasang wajah penuh kode. Iya, jatuh hati ya, Bu Admin. Aku melotot pura-pura kesal, tapi dalam hati, aku tahu, iya. Mungkin aku emang mulai jatuh hati. Siangnya, aku nggak tenang kerja. Jari ini sibuk ngetik, tapi otakku sibuk mikir. Dia kenapa? Sakit? Kecelakaan? Atau berhenti jualan? Kekhawatiran itu mendorongku ngelakuin hal yang bodoh tapi jujur. Aku minta Dinda temenin aku nyari kontrakan Raka setelah jam kantor. Aku tahu kira-kira di mana dia tinggal. Dia pernah sebut sekilas waktu kami ngobrol soal harga minyak goreng yang naik. Sore itu, kami menyusuri gang-gang kecil di belakang pasar. Bau sampah, suara anak-anak main bola pakai sandal jepit, dan deru angin dari celah bangunan tembok kusam mengiringi langkah kami. Dan akhirnya, kami temukan dia. Di sebuah kontrakan sempit, dengan pintu terbuka dan suara batu kecil dari dalam. Aku nggak masuk. Cuma berdiri di luar, melihat dari kejauhan. Dia lagi nyuapin adiknya yang demam. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tapi senyumnya, tetap ada. Dinda narik lenganku, tapi aku nggak bisa bergerak. Entah karena haru, atau karena rasa bersalah. Aku selama ini cuma tahu dia sebagai penjual gorengan yang selalu ceria, tanpa tahu ada dunia lain yang sedang dia pikul sendirian. Malam itu, aku pulang dengan hati campur aduk. Dan sejak saat itu, aku nggak bisa lagi melihat Raka hanya sebagai penjual kaki lima. Dia, manusia, laki, kakak, pejuang hidup. Dan mungkin, di detik itu juga, aku sadar, aku nggak sekadar suka. Aku peduli. Kamu tuh cantik, Nai, bisa dapetin siapa aja. Ngapain repot sama cowok yang bahkan ngetik email aja mungkin gak bisa. Kalimat itu dilontarkan Mama, dengan nada setengah marah, setengah getir. Aku masih ingat betul, malam itu kami makan malam di rumah tanteku di Depok. Obrolannya awalnya biasa, soal kerjaan, soal harga beras, soal tanteku yang baru pulang umrah. Tapi begitu aku nyeletuk pelan soal, lagi deket sama seseorang yang jualan gorengan, semuanya berubah. Mama naruh sendok. Tatapan tanteku mendadak jadi sinetron RCTI jam 7. Astagfirullah, Naila, jangan main-main gitu dong. Kamu anak tunggal, kerja bagus, masa jatuh hati sama pedagang kaki lima? Dia orang baik, MA, jawabku pelan, hampir tak terdengar. Orang baik tuh banyak. Yang S2, kerja kantoran, pinter bawa mobil, banyak. Ngapain milih yang paling susah? Aku nggak jawab. Karena jujur aja, aku juga bingung. Kadang aku tanya ke diri sendiri, ini perasaan atau pelarian? Tapi setiap kali aku ingat wajah Raka yang basah keringat tapi tetap sempat senyum. Aku tahu, ini bukan kasihan. Ini bukan rasa impulsif. Ini sesuatu yang tumbuh, pelan-pelan, tanpa aku sadari. Masalahnya, dunia nggak sesederhana itu. Di kantor, bisik-bisik mulai kedengeran. Dinda masih jadi teman yang suportif, tapi yang lain mulai suka nyeletuk. Nai, udah dapet diskon gorengan spesial dari calon mertua? Atau, kalau bos tahu, bisa diangkat jadi supplier kantor nih. Aku ketawa hambar. Tapi tiap kali masuk pantry dan kudengar suara mengecil begitu aku datang. Hatiku,
nyut-nyutan. Dan belum lagi, Pak Edwin, atasanku. Beliau mulai sering ngajak ngobrol, ngajak makan siang bareng. Katanya, saya suka perempuan sederhana kayak kamu, Nay. Waktu aku jawab dengan senyum sopan dan alihkan pembicaraan, dia malah makin agresif. Mulai kirim pesan malam-malam, mulai bahas hal-hal pribadi yang bikin aku nggak nyaman. Aku di persimpangan. Di satu sisi, ada dunia, aman, pekerjaan tetap, gaji bulanan, potensi pasangan mapan. Di sisi lain, ada Raka, dengan gerobak dan mimpinya yang belum berbentuk, tapi hatinya yang konsisten dan gak pernah memaksa. Aku mulai menjauh. Bukan karena aku gak suka, tapi karena aku takut. Takut kalau aku salah pilih. Takut hidupku jadi lebih sulit. Takut dihina. Tapi setiap pagi, waktu aku sengaja lewat gang itu walau gak beli gorengan, dan aku lihat matanya cari-cari aku goyah lagi. Dan akhirnya, hari itu tiba. Raka nyamperin aku. Di luar pagar kantor. Bajunya bersih, tapi jelas dia gugup. Tangannya bawa plastik kecil berisi tahu isi kesukaanku. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan lelucon biasa. Mbak Naila, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau saya punya mimpi, dan saya pengen ajak Mbak jadi bagian dari mimpi itu, terlalu lancang gak ya? Jantungku berhenti sebentar. Aku tahu jawabanku bisa mengubah segalanya. Setelah Raka bilang itu, soal mimpi, soal ngajak aku jadi bagian dari hidupnya, aku diam. Lama. Angin sore berhembus pelan, membawa bau debu dan asap kendaraan dari jalanan belakang kantor. Tapi aku nggak ngerasa apa-apa. Karena di dalam dadaku, semua udah riuh. Aku cuma bisa jawab, ayo kita ngobrol. Tapi bukan di sini. Kami jalan kaki ke taman kecil di ujung jalan. Tempat anak-anak sering main sepeda dan bapak-bapak ngobrol soal politik sambil nyeruput kopi sachet. Duduk di bangku besi yang catnya udah mengelupas. Kami saling menatap. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Raka sebagai laki-laki yang siap jatuh cinta. Aku mau bangun usaha daur ulang minyak jelantah dan plastik. Mbak, katanya lirih. Aku udah riset. Udah ketemu orang-orang yang bisa bantu. Tapi aku nggak bisa sendiri. Aku butuh yang bisa bantu aku ngatur, ngelola, yang ngerti dunia kantoran. Aku butuh kamu. Aku senyum kecut. Kamu tahu aku bisa kehilangan segalanya kalau milih jalan ini. Dia angguk. Aku juga, Nay. Tapi aku capek hidup cuma buat bertahan. Aku pengen punya hidup yang layak. Buat adikku, buat kita. Kalau kamu mau. Dan aku bilang, ya. Setelah itu, semuanya bergerak cepat. Kami mulai kumpulin data, cari info. Aku bantu bikin proposal, pakai laptop kantor sepulang kerja. Dia cari koneksi, ketemu pengepul limbah, ngobrol sama komunitas lingkungan. Malam-malam kami habiskan di warung kopi, duduk berdampingan sambil nulis-nulis di buku catatan butut miliknya. Tapi hidup, seperti biasa, nggak semudah skenario sinetron. Bosku, Pak Edwin, tahu. Entah dari siapa. Mungkin dari mulut-mulut yang terlalu ringan mengeluh. Suatu hari, dia manggil aku ke ruangannya. Apa kamu pacaran sama tukang gorengan itu, Nay? Nada suaranya sinis, dingin. Aku nggak jawab langsung. Apa urusannya sama kerjaan saya, Pak? Dia berdiri, berjalan pelan ke arahku. Kamu tahu kamu pegawai terbaik di divisi ini. Tapi kalau kamu nggak bisa jaga citra perusahaan, ya, sayang. Ancaman halus. Tekanan yang terasa berat meski tak terdengar keras. Tapi aku tahu maksudnya, pilih aku atau dia. Malam itu aku nangis. Di kamar kosan yang pengap, dengan suara kipas angin yang terus berderit. Mama kirim pesan, minta aku pikir ulang soal Raka. Tanteku mulai kirim kontak, anak temennya yang kerja di BUMN. Dunia seakan bersekongkol memisahkan aku dari dia yang paling bikin aku tenang. Tapi entah kenapa, dalam gelap dan sepi itu, bayangan wajah Raka tetap jadi satu-satunya cahaya yang gak pernah redup. Aku tahu, keputusan ini bisa bikin aku kehilangan banyak hal. Tapi aku juga tahu, kalau aku gak berani pegang tangan yang menggigil tapi jujur itu sekarang, aku akan nyesel seumur hidup. Aku menyerahkan surat pengunduran diriku seminggu setelah percakapan dengan Pak Edwin.
Tangannya gemetar saat nerima kertas itu, tapi wajahnya tetap datar. Kamu yakin, Nay? Aku angguk. Yakin, Pak. Ini bukan keputusan impulsif. Saya cuma milih hidup yang saya percaya. Dia tidak menjawab. Tapi sebelum aku keluar ruangan, dia bilang, kamu berani, dan itu langkah. Semoga kamu gak nyesel. Aku keluar kantor hari itu dengan tas selempang usang, CV kosong di genggaman, dan masa depan yang kabur. Tapi aku gak ngerasa gagal. Justru untuk pertama kalinya, aku ngerasa bebas. Raka nunggu aku di ujung gang, dengan senyum kecil dan 2 bungkus nasi uduk dari warung langganannya. Kami makan di trotoar, di bawah pohon ketapang, sambil ngetawain ketololan hidup dan mimpi-mimpi yang terasa terlalu muluk. Mulai dari sana, hidup kami berubah. Pelan, tapi pasti. Kami ikut pelatihan daur ulang yang diadakan LSM Lingkungan di Ciputat. Raka belajar soal mesin sederhana dari YouTube dan komunitas bengkel. Aku bantu buatkan proposal untuk program CSR ke beberapa perusahaan yang katanya tertarik mendanai usaha sosial. Minggu pagi kami keliling kampung, ngajak ibu-ibu kumpulin minyak jelantah dan plastik bekas, dan kami bayar dengan uang kecil, atau kadang dengan gorengan yang masih kami jual sambilan. Modal kami nyaris nol, tapi semangat kami, entah kenapa, selalu penuh. Kami sempat hampir nyerah. Waktu proposal ditolak berkali-kali, mesin rusak, bahkan waktu adik Raka drop karena kelelahan. Tapi tiap kali aku lihat tangan Raka yang lecet-lecet pegang obeng, atau dengar dia bilang, tenang, Nay, kita nggak sendiri, semangatku balik lagi. Hingga satu hari, datang kabar yang bikin kami terdiam lama. Salah satu perusahaan swasta besar tertarik dengan model bisnis kami. Mereka ingin jadikan usaha kami sebagai mitra dalam program daur ulang wilayah Jakarta Selatan. Kami nggak langsung percaya. Kami pikir itu hanya basa-basi. Tapi 2 minggu kemudian, kami diundang presentasi. Aku dan Raka berdiri di depan layar proyektor, berdua, dengan jantung yang sama-sama mau copot. Tapi waktu kami mulai bicara, tentang kampung kami, tentang limbah, tentang ibu-ibu yang sekarang punya penghasilan dari botol plastik, ruang itu, diam. Mendengarkan, menghargai. Dan saat akhirnya mereka bilang, kami siap bermitra, aku cuma bisa melirik Raka, dan dia menatap balik dengan mata berkaca-kaca. Itu bukan akhir. Tapi itu permulaan. Kami belum kaya. Kami belum sukses besar. Tapi hari itu, kami menang atas dunia yang dulu bilang kami nggak mungkin bisa. Dan buatku, kemenangan paling indah adalah saat bisa berjuang bareng orang yang nggak pernah ninggalin. Meski dunia memintanya menjauh. Beberapa bulan setelah kerjasama dengan perusahaan itu dimulai, hidup kami berubah, perlahan tapi nyata. Gudang kecil di pinggir kampung disulap jadi tempat pengolahan limbah sederhana. Mesin pres plastik bekas yang tadinya mogok tiap 5 menit, kini sudah diganti dengan yang lebih layak, berkat bantuan dana awal mitra kami. Ibu-ibu tetangga mulai rutin setor minyak jelantah dan botol-botol kosong, dan kami bantu hitungkan dengan sistem poin yang bisa ditukar kebutuhan harian. Raka, yang dulu cuma dikenal sebagai abang gorengan di ujung gang, sekarang mulai dipanggil Pak Raka, oleh para relawan muda yang ikut bantu. Dia masih pakai kaos oblong dan sendal jepit, tapi kini tangannya nggak hanya membolak-balik bakwan, tangannya menandatangani nota kerjasama, memegang pointer presentasi, dan menggenggam tanganku tiap kali dunia terasa berat lagi. Dan aku nggak lagi duduk di balik meja kantor dengan lampu neon dan layar komputer. Tapi aku punya ruang kerja sendiri sekarang, di ruangan kecil berdinding seng, dengan whiteboard penuh coretan, dan papan misi bertuliskan, limbahmu, harapanku. Kami belum punya gaji tetap. Tapi kami hidup dari hasil kerja kami. Kami belajar ngatur keuangan, belajar tanggung jawab, dan yang paling penting, belajar bahagia. Mama sempat nggak bicara selama 2 bulan. Tapi setelah dia diam-diam lihat pemberitaan lokal soal program daur ulang kami, dia akhirnya telepon. Suaranya masih keras, tapi aku tahu dia bangga. Kamu keras kepala, Nay. Tapi ternyata keras kepalamu bikin orang lain juga ikut hidup. Lucunya, beberapa karyawan kantor lamaku sekarang jadi mitra pengumpul plastik dari rumah mereka. Bahkan Dinda, temanku yang dulu suka nyengir lebar kalau aku bahas Raka, sekarang bantu bikin konten sosial media buat brand usaha kami.
Dan Pak Edwin? Dia diam saja saat aku tak sengaja bertemu di seminar lingkungan di Kuningan. Tapi tatapannya tak lagi sinis. Mungkin akhirnya dia mengerti. Nilai seseorang gak diukur dari tempat dia mulai, tapi dari kemana dia melangkah. Raka dan aku belum menikah. Bukan karena gak mau, tapi karena kami lagi sibuk membangun pondasi. Kami sepakat, cinta ini gak butuh bukti instan. Tapi butuh napas panjang dan komitmen yang gak gampang goyah. Malam-malam kami masih diisi suara mesin, kopi sachet, dan tawa lelah. Tapi di sela-sela semua itu, ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Rasa bahwa kami gak lagi berjuang sendirian. Dan itu cukup. Lebih dari cukup. Kadang aku masih suka duduk sendiri di depan rumah kontrakan kecil kami yang kini jadi markas operasional usaha. Di tangan, segelas kopi hitam tanpa gula. Di udara, bau limbah plastik yang sedang dipilah-pilah bercampur suara cicak dan kipas angin tua. Dan di hatiku, rasa yang tenang, seperti danau yang baru selesai dihujani badai panjang. Kalau dulu ada yang bilang, aku bakal jatuh cinta sama penjual gorengan, berhenti kerja kantoran, dan ngurusin botol bekas buat hidup, mungkin aku akan ketawa keras-keras. Tapi hidup, seperti kata Raka, nggak pernah pakai skenario manusia. Dia tumbuh dari kejutan kecil yang kita rawat, bukan dari rencana besar yang hanya kita simpan. Bersama Raka, aku belajar banyak hal. Tentang menghargai proses. Tentang menyikapi omongan orang. Tentang bertahan saat semua terasa mustahil. Dan tentang bagaimana cinta itu, ternyata nggak selalu harus ditunjukkan lewat coklat mahal atau dinner di rooftop hotel. Kadang, cinta hadir dalam bentuk tahu isi hangat, tangan yang lecet tapi tetap menggenggam, dan suara yang bilang, "Tenang, kita bisa." Aku bukan perempuan luar biasa. Aku hanya seseorang yang memilih untuk percaya pada cinta yang tampaknya salah, tapi terasa paling benar. Aku milih bertaruh pada mimpi yang belum tentu berhasil, tapi punya dasar yang jujur. Dan sejauh ini, aku belum pernah nyesel. Mungkin, di luar sana, masih banyak Naila dan Raka lain yang sedang bingung, milih jalan yang logis atau ikuti kata hati. Buat mereka, aku cuma mau bilang satu hal. Cinta yang benar nggak selalu nyaman di awal, tapi dia akan bikin kamu lebih kenal siapa dirimu sebenarnya. Sekarang, gerobak biru itu sudah kami simpan di pojok gudang. Nggak dipakai jualan lagi, tapi kami nggak pernah singkirkan. Karena di sanalah semuanya bermula. Dari sebiji tahu isi, sepotong bakwan, dan satu tatapan tulus yang akhirnya mengubah hidup. Dan kalau nanti anak-anak kami nanya, gimana ayah dan ibu bisa ketemu? Aku akan jawab sambil senyum. Kami dipertemukan oleh minyak goreng dan keberanian melawan ketidakmungkinan.